Karena selama Anda menyadari bahwa diri Anda tidak pernah terpisah atau manunggal dengan Gusti, dan segala unsur yang merupakan manifestasi Gusti, termasuk kita sendiri, itu syahadat. Mantan pacar saya waktu SMA namanya Tunjung, tapi orangnya kadrun. Beda sama Mas Tunjung yang ini, kejawen banget. Saya mau banyak belajar dari YouTube dan FB-nya gitu. Aku kadrun, ya bisa jadi kan, mungkin kan kita ini kan bisa berada di dimensi yang lain saat ini bersamaan juga. Nah, sing ning sisi liyane kan kadrun. Ya mungkin awake dhewe ayo ningkat kesadaran agar di sana juga meningkat kesadarannya. Iya. Konsep spiritual seperti apakah yang bisa membuat kita bisa tulus ikhlas dalam menghadapi hidup di dunia fana ini, Mas? Apakah dengan meditasi, puasa? Misal meditasi itu meditasi yang seperti apa? Misal puasa yang bagaimana? Karena jujur saya pribadi sangat susah mengikhlaskan sesuatu walaupun mulut sudah berbicara ikhlas. Konsep spiritual seperti apa, idealitasnya ngono to. Sebenarnya ora ono, Mas. Itu kan perjalanan masing-masing dari setiap kita. Aku tuh tidak bisa kamu memaksa untuk seneng Indomie goreng karena kamu senengnya nasi goreng misalnya. Kan tidak bisa tuh, Mas, itu. Kan ibaratnya gitu aja. Terus ketika saya mengajarkan tentang laku-laku tertentu, itu saya tularkan, itu saya sekali lagi itu hanya menginspirasi. Itu hanya bagian tools yang sudah dialami sebagian orang termasuk saya. Tapi bukan berarti itu pasti ideal buat Anda. Gitu, Mas. Nek tak ajari laku poso dan sebagainya itu juga kesemogaan. Itu juga ikhtiar wujudnya. Ikhtiar yang benar-benar dilakukan secara total. Tidak hanya aspek cangkeman, tapi dilakukan secara total. Jadi ikhtiar yang ditransendensikan memasuki tindakan sangat total sekali. Tidak hanya wilayah cangkem, tapi seluruh organ kita digerakkan kan ngono. Hasilnya kan tirakat, hasilnya kan puasa itu tadi. Berarti kan kita mengajak seluruh entitas organ tubuh kita itu untuk tauhid. Ngajak loh, sampai tidaknya kepada titik ketauhidan itu bukan urusan kita itu. Urusan sesuatu yang memangku kita ada ini. Tujuan kita nemui dia dulu. Tujuan kita. Temu orang ya tergantung dekne lah. Dek sik repot ning kantor ya gak nemoni sampean kan itu. Iya, Mas Tunjung tadi kan sempat kita ngobrol tentang Kakang Kawah di hari-hari. Seolah-olah sedulur papat tuh diringkas menjadi dua itu gitu. Jadi kok kenapa hanya dua itu yang kemudian menjadi primer bahasa umumnya gitu di beberapa aliran kepercayaan gitu. Kaki omong, ini omong dan lain sebagainya. Cuman dua itu. Kenapa, Mas? Ya makanya kan sedulur papat limo pancer itu kan ada bentuk, ada yang tidak bentuk. Yang tidak bentuk kan getih, puser, kakang, kawah. Jelas sudah ada kakangnya kawah. Terus adi hari-hari itu kan plasenta, kan wujud. Terus yang satunya getih, yang satunya puser itu kan pancer 4. Nah di tengahnya adalah kamu, sang pancer total daripada manifestasi si puser. Lah ini ketika sudah hilang blood, ya manjingnya ya 4 avatara itu. Mutmainah, Supiah, Marah itu. Podo wae diarani catur sana. Nek wong Bali ngaraninya kan dapat itu satur sana. Ono buta dengen kan gitu. Disebut buta kala dan lain sebagainya itu bentuk dari manifestasi 4 unsur yang fisiknya ada tadi, Mas. Nah, itu ketika sudah bayi itu lahir nang alam ngarsa padha, kan ki wis ilang, musnah. Ketika musnah itu dia termanifestasi di dalam tubuh energi menjadi avatara kita yang membentuk unsur-unsur alam yang dicercapi untuk sang sukma bisa swito di alam donya ini. Karena untuk kepentingan kelangsungan rogo ini nek ra diopeni karo kuwi, kelangsungan jiwa untuk bersekolah di ngarsa padha itu rusak kan, fasilitasnya kan rusak. Tapi ibaratnya onderdil dan perangkatnya. Ya perangkatnya kita ini bisa hidup karena 4 unsur itu tadi. Nah, ketika kita bisa mengelola dan memberdayakan perangkat-perangkat diri kita dengan ngeces, gitu, ngisi bensin penggunaan unsur alam ini secara tepat, ya kelangsungan hidup kita ini bisa bertahan dalam rentan waktu yang dibutuhkan jiwa untuk belajar di muka bumi ini. Iya. Terus terkadang kemudian kita lagi butuh pencerahan, dapat pencerahan melalui diri kita sendiri gitu. Apakah itu bagian dari pekerjaan Kakang Kawah di hari-hari? Bisa nggak memposisikan diri seperti itu, Mas? Kakang Kawah adi hari-hari kaki among nini among gitu ya. Jadi getih
itu yang mempengaruhi Anda bisa beremosi. Kowe iso panas, Oke. iso adem, iso sedih sorai gara-gara getih. Si puser itu daya naluri kamu bertahan hidup, mangan gitu. Kowe mangan, pengen di omah, kowe pengen diwongne, kowe pengen bersosial. Itu gerakan dari si puser. Lah kakang itu yang memimpin kamu untuk berjalan antara sadar ruang dan waktu. Kowe iso teko kene mang, ini jero ruangan, jero ruangan iki lampu iki apa itu kakang. Kakang. Nah, adi hari-hari itu kemampuan untuk mencintai. Empat ini fungsinya. Ya berarti nek iki iso mbok berdayakan ya Anda bisa diangkat derajat ya Anda bisa mencapai titik kesadaran dong. Nek kamu bisa mengendalikan empat ini. Tapi nek cinta berlebihan ini berarti kan berbahaya juga. Tidak boleh gitu. Sadar ruang waktu pun nek ketika kamu bener-bener tidak menata kesadaran waktumu lah kudune kowe misale kudu manggon ning nggon sing selaras untuk kamu mendatangi tempat maksiat misalnya. Maksiat itu dalam arti yang tidak selaras oleh kamu. Yang tidak selaras oleh pola hidupmu. Kalau semuanya selaras nggak ada yang maksiat dong. Iya berarti pencerahan toh berarti. Kamu bisa memberdayakan semuanya toh. Iya. Gitu loh. Karena itu fungsinya ndamping awake dhewe toh nyatane. Itu apa terpisah kan tidak. Makanya soalnya disebut kakang kawah dari kaki among nini among. Lah memang kaki dan ninimu itu ngomong kamu loh setiap hari. Jadi ketika kamu nanti keluar neng ratan apa ngene iki, nalurimu untuk menyadari ruang waktu ki yo eling Mas. Arep numpak motor yo gak kecelakaan wong tanah didampingi dan kamu bertasbih dan bertawasul ning ndekne yo. Ndek ngejak ngepuk-puk kan itu kan kesadaran ruang waktu toh. Baru kemampuan mencintai apapun. Ngene jarane melek bonsai akhirnya ku nek keblebesen melek bonsai kan modar golek utangan duit kan tapi nek kowe iso membatasi cintamu terhadap benda di luar dirimu ya pas-pas wae. Loro ae kan. Nah, kira-kira gitu. Iya, paham Mas. Iya. Sip. Ini pencerahan tentang kakang kawah di hari-hari ini. Yo, paling tapi lengkap. ngene Mas, tapi ngene. Tidak menutup kemungkinan kadang uang ini dijelas ning nganggo bahasa runtut seperti ini tuh gak nges kudu go basa Jawa sing lokal itu mungkin nek sesepuh-sesepuh sing kudu go basa Jawa sing nyel gitu. Itu cuma beda frasa saja sebenarnya. Nek penalarannya sama gitu loh. Nah, nek wis ngerti seperti ini golek ini ya ning awake dhewe. Gitu. Kadang nek enek ditekoni Mas Tunjung ki wis nglakoni burung kok iso omong cerita seperti itu. Iso omong mesti iso nglakoni dan ngalami dan itu harus proses terus-menerus. Tidak bisa selesai. Nah, terkadang kita ini musuhnya adalah energi yang tersumbat, Mas. Energinya sik mbembel ya kuwi sing didarani wujud hawa nafsu itu ya itu. Karena kamu tidak bisa sadar karena dibuntu oleh itu. Apapun gitu. Dan setiap hari kamu itu menyerap dinamika lingkungan kita ini. Dan ini kan ora tentu apik. Isinya kan berubah, fluktuatif terus. Makanya kon eling to, kon sadar itu. Dinamikanya apa. Misal kayak wingi kuwi ketika saya mau ke Magetan kuwi ana ulo gede gitu. Kan langsung wakil lagi ketika aku mengikuti kata-kata bahwa selama ini gugon Tuhan nek ketemu ulo iki pasti bersifat malapetaka misalnya. Apa yang terjadi? Mesti malapetaka tenan. Bener. Tapi ternyata wujud ulo itu pangeling-eling. Ketika dalam rentan waktu aku menurunkan frekuensi getaranku, ya mungkin di depanku tuh mesti enek kecelakaan, aku ngebablas. Makanya aku harus menghentikan rentan intensitas perjalanan motorku. Akhirnya apa? Berarti ulo ya positif, ngelingnya aku. Ngono lho Mas. Tetapi nek wong kan wah iku petungannya mesti gagal nek dalan ketemu ulo. Lha kelamamu yakin itu ya gagal tenan. Makanya aku harus mecah. Padha karo nabrak kucing. Ya, makanya petungan dino itu pasti tergantung keyakinannya wong. Bener, Ora ya. pasti nih, tergantung keyakinannya wong juga. Berarti primernya adalah keyakinan orang itu Primer lah sendiri. kesadaran kok. Iya. Makanya wong nek wis ketemu kesadaran utawa ketemu kaweruh, ya wis batal hukum alam. Wong itu program dewa suwung hameng kuwono, ketok ono disuwungne meneh. Bar iki diisi sing anyar. Ya. Ngono ya gitu. Makanya netral suwung itu Luar gelar biasa, gulung. Mas. Nek wis ketok kegelar, digulung lagi diganti sing anyar gelarane gitu, Mas. Makanya iso mencipta takdir kita sendiri kan ngono to, realitas kita sendiri. Iya. Kalau jasad dan roh sudah terpisah, Mas, atau kita sudah meninggal, unsur mana yang akan ditanyai malaikat di alam kubur? Jiwa, roh, atau sukma? Iki Dalam balik meneh. Enggak, dalam Nol. perspektif Jawa aja. Dalam perspektif Jawa aja, Mas. Iya. Itu saya kuwi
iki wujud iki ditekoni. Iki nek wis mati kan wong iki pahamane ditekoni malaikat ngono. Iya. Nah, kalau di Jawa kan nggak ada konsep itu. Saya jawab dalam versi Jawa ya, biar ndak mangro tinggal. Iya. Jadi perspektif itu benar di dalam perspektif agama yang itu, agama yang diakui oleh saudara kita yang berada di Timur Tengah itu, atau umat Islam, monggo. Tapi bagi orang Jawa, perspektif saya, tanpa mengurangi apapun saja, itu maksudnya ini mas. Kita itu ditanyai nek mati. Siapa yang menanyai? Yang menanya adalah konsekuensi tindakan memorimu mas. Memorimu itu yang menyerang kamu setiap hari. Saiki lah gue ini ditanyai terus loh. Sesuk aku iso mangan apa, ora iso mangan apa, yang membuat kamu bertanya-tanya itu wujud malaikatnya adalah memori. Memori yang terserekam oleh panca inderamu itu. Lah ini sampai jenengan wis mati, dek. Lah setiap memori itu memiliki unsur peleburan masing-masing. Di saat peleburan itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah gangguan gelombang pikiranmu. Ketika jenengan mati, kok dalam kondisi aku iki terikat oleh kepentingan materi duniawiku misalnya. Duh kuliah kurang lulus, saya mikir anak bojoku. Itu yang akan menjadi belenggu Anda. Itu yang wujud pertanyaan wujud Anda. Malaikatnya ya. Malaikat ya. Oh. Akhir diarani kiayang kan. Iya. Nah masa kiayang pun berarti kan ini pelepasan nih. Dari masa jasad, lepas blur. Di masa kiayang ini, itu tubuh mental, eterik. Ini juga ada waktunya untuk lenyap. Sampai kapan itu? Yaitu ada siklus alam. Tergantung padat dan tidaknya memori yang diserap. Memori ketika urip lho, ngerekam lho, rekamanmu nalika urip iki padat apa ora? Kowe iso narik urip iso ngendhaleni rekamanmu kuwi ora? Nek ora ya rekamanmu yang mengepung kamu. Mungkin itu wujud bagi orang Jawa. Makanya kan kon pasrah salah. Kematian seseorang itu nesto madya utamane dipengaruhi saat rentan waktu menjelang dia berakhir. Nek wong iki makanya ojo rumangsa bisa ketika dia sudah menjadi orang yang bermakom tinggi. Tapi mendekati mati ini dikris. Jelalah misalnya tergoda dinamika politik dan lain sebagainya. Mati ini stres perkara kepungan politik padahal pernah dadi wong sing wis mencapai pencerahan misalnya. Ya sisa hari akhir ini, sing terakhir inilah. Makanya kan masa akhir itu penentuannya. Mati pas terakhir dalam kondisi kemerungsung, itu yang akan menjadi pengepung Anda ketika mati. Tapi nek mati wonge begajulan, nuwun sewu ya. Dianggap orang sampah masyarakat apa-apa. Tapi nek wis pas wae sedo iku iso jumeneng, iso nyelehne semua masalah belenggu yang ada di dunia. Keduniawiane ubud dunia iso lenyap. Justru dia yang memungkinkan mencapai taraf sing utama tadi mas. Nggak peduli. Mencapai swarga jati. Nggak peduli. Makanya kan kita nggak boleh sombong. Dinamika itu fluktuatif. Oh iya. Bener, ngono wae. Bener. Cuma tetap ada konsekuensi dari tingkah lakune. Tapi nek bisa disuwungne kan kosong. Kira-kira ngono kira-kira. Mas. Oke. Bagaimana mas cara mengatur frekuensi ajna supaya yang terlihat lebih jelas dan tidak buram bahkan sampai hilang gambaran yang ditangkap? Ya latihan. Meditasi ini juga harus tekun, wenenge harus tekun, kemerungsungnya juga oke. Masalah stres pekerjaannya rodok dilonggarke kan gitu. Penjelasan makna syahadat yang mendalam. Mau balik nang aku. Iki nang agama. Karena itu merupakan pondasi utama dalam memasuki ranah spiritual agar keyakinan dalam berspiritual semakin mantap dan yakin. Pripun? Makna syahadat. Iya. Di perspektif apa sih? Jawa wae mas. Jawa wae. Yo, wong Jawa itu syahadat itu wis melekat di dalam dirinya tanpa diucap-ucapkan. Karena selama Anda menyadari bahwa diri Anda tidak pernah terpisah atau manunggal dengan Gusti dan segala unsur yang merupakan manifestasi Gusti termasuk kita sendiri, itu syahadat. Itu kan ikrar kesejatian. Iya. Makanya kan aku bersaksi, betul? Aku bersaksi, menyaksikan. Bersaksi itu menurut saya tidak nyekseni loh. Nyekseni ini gue diundang terus tak akan jadi saksi pernikahan kan nyekseni kan itu. Gimana? Kamu tidak mengetahui fenomena. Tapi menurutku bersaksi itu menyaksikan secara total. Kalau Anda sudah bisa menyaksikan secara total, itu dalam arti kui eling, kui lahir sadar. batin dong berarti. Dulu iya toh. Nek wong Jawa seperti itu.
Lek mau ucut neng cangkem ya ora apa-apa, mau kojah iku kojahe cangkem ya ora apa-apa, itu hanya membantu orang itu ben duwe pegangan sebagaimana kata Tuhan itu ada. Itu kan dibutuhkan untuk orang yang kehilangan harapan. Mergo coy, Gusti ki ora tanpa disebut ya ana. Tapi diwehi jeneng, diwehi uni swara. Kuwi ben wong kuwi iso gagas oh sing diarani Gusti ki dat sing ana. Neng asline ya ora ana. Makane menurut saya adanya kata Tuhan itu membantu manusia agar tidak kehilangan harapan, ben ora pupus, termasuk dikembangkan dengan adanya bantuan patung, bantuan sajen. Itu kan sementara Mas sifatnya mengarahkan untuk menguji pikiran biar tidak kesana kemari, untuk meletakkan harapan dan keyakinan. Oh, dengan adanya patung, dengan adanya sajen itu memudahkan, memantapkan fokus. Ketika sudah terfokus itu juga harus dilenyapkan, karena itu hanya perantara. Terus wong diyakini nek kuwi Gustine sing patung kuwi salah, ora seperti itu. Itu hanya menitipkan untuk nek jenengan nek meditasi ngono kan niat ingsun ngerakit wilangane Pancandra nutupi babasana mandeng pucuke grana itu kan irung kan latihan fokus. Berarti irung kuwi berhala berarti.